Selamat siang anak-anak. Siap, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, di sini coba kita kelasnya. Oke, sekretaris. Saya, Pak. Oke, baik. Sekretaris nanti sudah ada pembelajaran, jangan lupa absennya. Baik, Pak. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas pimpin kita dalam doa ya. Kita belajar, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Allah. Oke, sebelum kita masuk pada gambaran terkait dengan yang kita pelajari. Misalnya ketika anak-anak pergi, misalnya kalau ke Maret atau di Ber, kan anak-anak pergi belanja, kan pasti barang-barang yang dibeli bermacam-macam. Bisa parfum, ya, dan apa lainnya. Nah, ketika anak-anak membeli, otomatis anak-anak pasti mengamati nih. Sampai di tangan kasir itu kan ada mereka melakukan proses yang namanya pencatatan, ya kan? Misalnya harga parfum itu kalau dikotakkan semuanya misalnya 200.000. Nah, berarti yang si kasirnya atau yang di TV atau yang punya perusahaan itu mereka mencatat itu sebagai pendapatan dalam kas mereka. Artinya kas masuk sebesar 200.000 atas barang-barang yang mereka beli. Benar ya? Iya, Pak. Dari proses itu nantinya mereka akan membuat sebuah catatan berdasarkan pada transaksi itu. Nah, dari ilustrasi tadi itu, anak terkadang tidak materi kita hari ini tentang apa? Hitungan. Akuntansi. Kalau lebih tepatnya ada Akuntansi, Pak. ya. Nah, kita hapus sekalian untuk teman kalian di sana. Jadi materi kita hari ini itu tentang akuntansi. Akuntansi. Ya, jadi kita mempelajari akuntansi itu mempunyai manfaat, ya, mempunyai manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita bisa memanage keuangan kita. Oh, ternyata kemarin saya baru belanja 50.000. Nah, hari besoknya saya bisa mengurangi pengeluaran saya. Nah, itu juga merupakan salah satu daripada proses memanage keuangan dalam akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu manfaat dalam kita mempelajari akuntansi. Oke, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama kita melihat pada definisi akuntansi dan juga fungsi. Dan yang kedua itu ada aktivitas akuntansi. Dan yang ketiga itu ada pemakai informasi akuntansi. Nah, kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu definisi dan fungsi akuntansi. Jadi pada pertemuan pertama ini kita masih membahas tentang teori-teori dasarnya dulu ya, belum sampai pada pembuatan apa yang dalam bentuk jurnal. Ya, jadi ada yang tahu apa itu akuntansi? Kalau bukan dari ilustrasi yang tadi saya sampaikan pas meja. Ada yang tahu apa akuntansi? Saya, Pak. Ya, silakan. Akuntansi adalah suatu proses bagaimana kita mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Oke, baik sekali. Kita nafas dulu tuh. Ada lagi yang punya pendapat yang lain daripada cuma kalian? Oke, tidak ada ya. Oke, jadi akuntansi itu adalah salah satu seni untuk mencatat, menggolongkan, mengintesaran dan dalam bentuk ukuran atau transaksi atau kejadian-kejadian yang bersifat informasi dalam laporan keuangan perusahaan.
Jadi akuntansi ini juga dia berfungsi, ya, juga fungsi untuk dia memberikan catatan berupa keuangan kepada pihak-pihak yang dia membutuhkan laporan keuangan. Jadi pihak-pihak yang dia membutuhkan laporan keuangan ini juga tergabung menjadi berapa. Nanti itu kita masuk dalam materi yang berikut. Ya, jadi fungsi akuntansi itu adalah dia memberikan informasi yang oke. Yang kedua kita akan membahas tentang aktivitas akuntansi. Nah, aktivitas akuntansi ini terbagi menjadi tiga bagian. Ya. Yang pertama ada tahu. Kalau aktivitas akuntansi terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama pencatatan. Pertama dalam screen catatan. Sorry, catatan ini. Ada terus. Ini kami Pak. Bukan pencatatan tapi identifikasi. Nah, yang kedua baru kita lihat pencatatan. Dan yang ketiga adalah komunikasi atau mengkomunikasikan. Nah, identifikasi ini di dalamnya itu ada yang namanya identifikasi terkait dengan transaksi yang terjadi pada hari tulisannya. Ketika mereka membeli seperti yang di perusahaan akan mencatat, perusahaan akan mencatat bahwa ternyata pada tanggal sekian ada membeli satu yang misalnya laptop. Berarti mereka berusaha mencatat itu sebagai pendapatan. Nah, itu dari penjualan itu mereka akan identifikasi itu terkait dengan transaksi itu. Nah, yang setelah mereka mengidentifikasi, ada yang mereka melakukan pencatatan. Mereka melakukan pencatatan berdasarkan pada identifikasi transaksi tadi, ya. Nah, setelah mereka mengidentifikasi, mereka mencatat, lalu mereka buat dalam atau perusahaan itu buat dalam sebuah laporan keuangan untuk menjadi informasi keuangan. Nah, yang ketiga itu adalah komunikasi atau mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan artinya mereka akan memberikan hasil laporan keuangan tadi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan itu ada kalau di dalam perusahaan, kalau pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan ini ada dua. Itu kita lihat dari pihak utama perusahaan dan juga yang eksternal. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan ada poin yang ketiga, yaitu pemakai informasi keuangan.
Nah, di dalam pihak internal perusahaan ini itu ada terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang tahu? Yang pertama, karyawan. Oke, baik. Yang kedua, ya, perusahaan Pak. Direktur atau pokoknya perusahaan. Yang ketiga, Manajemen. atau manajer. Oke, dengan apa sebetulnya menjawab? Oke, jadi yang pertama itu adalah pemilik. Yang kedua itu adalah manajemen. Yang ketiga itu karyawan. Nah, mengapa pemilik perusahaan ini dia membutuhkan informasi keuangan? Untuk mengetahui situasi perusahaan tentunya daripada pendapatan dan Oke, baik ya, dengan bos. Pemilik perusahaan ini dia membutuhkan informasi keuangan untuk bagaimana dia bisa melihat, oh ternyata dalam berbagai tahun lalu atau bulan berjalan penjualan produk ini dia mengalami laba, dia mengalami keuntungan. Otomatis dia akan meningkatkan dia punya jumlah produksi atau dia punya pemegang produk baru. Nah seperti itu. Lalu untuk manajemen, kenapa manajemen juga dibutuhkan informasi keuangan? Karena manajemen ini atau dalam hal ini manajerial, dia bisa menganalisis ya, pengeluaran dan juga pendapatan. Terkait dengan mereka punya tugasnya ini kan untuk bagaimana membeli produk baru atau menjualkan penjualan dan juga pendapatan produk. Nah itu mereka sangat membutuhkan laporan keuangan itu untuk mereka bisa mengetahui ternyata penjualan ini mengalami laba. Seperti itu. Yang ketiga adalah karyawan. Karyawan ini kenapa dia membutuhkan laporan keuangan? Iya Pak, kenapa Pak? Apakah Karyawan ini kenapa dia sangat mau untuk melihat laporan keuangan daripada atau informasi keuangan dari perusahaan? Ada yang bisa menjawabkan? mungkin untuk karyawan di bidang keuangan kan misalnya harus membutuhkan laporan keuangan perusahaan tahun sebelumnya, juga bisa menunjukkan tahun ini sudah menjadi kelompok begitu Pak. Oke baik ya, terima kasih. Gimana bos? Jadi karyawan ini dia memerlukan informasi keuangan itu supaya dia bisa melihat, oh ketika perusahaan ini dia mengalami laba, berarti otomatis dia punya gaji juga akan dinaikkan atau dia akan dapat bonus daripada pekerjaannya itu. Nah dia juga harus melihat laporan keuangan itu supaya jangan ada salah pemberian gaji dari perusahaan gitu ya. Oke, kita masuk lagi. Sampai sini paham ya? Paham Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke lanjut. Yang kedua itu adalah pihak eksternal perusahaan. Nah, pihak eksternal perusahaan ini juga terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada yang tahu? Yang pertama, pemerintah. Oke baik. Yang kedua, pihak bank atau yang memberikan kredit. itu dia kreditor. Oke, yang ketiga, investor. Oke, berikan apa untuk investor? Kali ya. Oke, yang pertama itu adalah kreditor. Dan yang kedua itu pemerintah. Dan yang ketiga itu adalah investor. Nah, kreditor itu dia melihat laporan keuangan perusahaan itu untuk apa? Kalau kreditor dia lihat laporan keuangan perusahaan itu untuk apa? Kan tadi seperti teman kalian jawab pada sampaikan bahwa kreditor ini memberikan pinjaman kan? Iya. Nah, dia lihat itu untuk dia lihat laporan keuangan perusahaan itu untuk apa? Ada yang bisa jawabkan? Ya, jadi kreditor ini dia kan yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Otomatis dia harus melihat
laporan keuangan daripada perusahaan itu supaya jika perusahaan itu yang mengalami keuntungan, berarti dia bisa meminjam, ya, dia bisa meminjam modal kepada perusahaan itu supaya mereka mempunyai kerjasama. Kalau misalnya perusahaan itu yang mengalami kerugian, otomatis nantinya untuk membayar utang itu pasti dia menonton, ya kan? Karena perusahaan itu dia mengalami kerugian. Paham ya? Oke, yang kedua yaitu pemerintah. Pemerintah itu dia melihat laporan perusahaan itu karena setiap perusahaan kalau mau berdiri harus ada izin dari pemerintah supaya perusahaan itu tidak jadi pemerintah melihat informasi keuangan itu untuk bagaimana nantinya ketika keuntungan dari perusahaan dia akan memberikan pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, investor. Nah, investor ini dia membutuhkan informasi keuangan perusahaan itu. Mengapa demikian dia? Mengapa dia membutuhkan informasi keuangan dari perusahaan? Dia investor. Saya Pak. Ya, salah. Investor itu kan berarti kan bagaimana kita berinvestasi di perusahaan tersebut dan membantu perusahaan itu dalam bentuk uang ya Pak. Jadi bagaimana kalau dia untuk menggunakan keuangan itu Pak, bagaimana apakah dia bisa tidak berinvestasi dia untuk tidak atau dengan cara melihat laporan keuangan dari perusahaan tersebut Pak. Oke, bikin aplaus. Investasi kepada perusahaan, ya, karena dari perusahaan itu sendiri investasi. Ketika ada laba, mereka akan dapat. Karena investor itu juga bagian pemilik daripada perusahaan itu, karena dia punya penanaman modal di. Sampai sini paham ya? Paham Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baiknya Pak punya ada memberikan dari luar kelompok saja ya? Iya Pak. Ini ada luar ini yang luar berikan. Dua kelompok, satu di sini, satu di sini. Ya, satu. Kelompok dua di sini saja. Sini saja. Iya. Ayo keluar. Dua, satu. Ya Pak. Kami mulai dari kelompok satu, dimulai dari kelompok satu. Kelompok satu sudah. Sudah Pak. Oke, persilakan satu orang perwakilan dari kelompok satu untuk baca hasil diskusi kalian. Baik Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di mana pertanyaan bagaimana informasi akuntansi digunakan dalam memprediksi masa depan perusahaan. Jawaban kami yaitu memprediksi masa depan perusahaan dengan informasi akuntansi. Informasi akuntansi digunakan untuk memprediksi masa depan perusahaan dengan menganalisis data keuangan histori. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas, rasio lancar, dan rasio profitabilitas untuk mengevaluasi kesehatan keuangan mereka dengan mengidentifikasi tren yang memberikan petunjuk tentang kinerja masa depan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Oke, baik. Oke, dari kelompok dua, dari jawaban yang disampaikan kelompok satu apakah ada Saya Pak. Anggapan. Sebenarnya apa sih Pak jawaban kelompok satu? Oke, tidak ada. Oke, berikan aplaus untuk kelompok satu. Sekarang kembali pada kelompok dua. Oke, satu orang perwakilan. Saya Pak. Yang ini ada soalnya itu apa perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kami kelompok dua mencari jawabannya yaitu perbedaannya itu ada berkaitan dengan pelaporan keuangan kepada pihak luar seperti investor, kreditor, dan pemerintah.
Misalnya, contohnya itu ada seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Dan yang kedua itu ada manajemen, akuntansi manajemen. Tentunya ini fokus pada penggunaan informasi keuangan di mana tujuannya seperti internal, di mana perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Contohnya itu ada anggaran, analisis, biaya, dan laporan kinerja departemen. Mungkin itu jawaban kami dari kelompok 2, Pak. Oke, baik, kelompok 2. Kelompok 1 ada yang mau ditanggapi? Tidak ada Pak. Berikan aku sampai kelompok 2. Baik ya. Nah, dari apa yang tadi sudah kalian presentasi, Bob, perusahaan ketika mereka menggunakan laporan keuangan itu sangat penting untuk melakukan pengambilan keputusan terkait dengan perusahaan mereka, ya, seperti itu. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan materi yang kita sampaikan hari ini? Sudah. Ada? Baik ya. Ya. Siapa dari kalian yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang sudah pelajari hari ini? Saya Pak. Wow, sangat antusias ya. Oke. Silakan apa yang pertama? Di sini materi yang kita pelajari yaitu tentang akuntansi, di mana ada definisi dan fungsi akuntansi, aktivitas akuntansi, dan berbagai informasi keuangan. Di mana definisi akuntansi adalah seni untuk mencatat penggolongan mengistilahkan dalam akuntan transaksi atau kejadian-kejadian dalam bentuk informasi keuangan entitas. Sedangkan fungsi akuntansi yaitu memberikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya itu ada aktivitas akuntansi yang dibagi menjadi 3. Ada identifikasi, pencatatan, dan komunikasi. Ada pemakaian informasi keuangan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, pihak internal perusahaan, dan yang kedua, pihak eksternal perusahaan. Di mana pihak internal perusahaan itu terbagi menjadi 3, yaitu pemilik perusahaan, manajemen, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal perusahaan itu terbagi juga menjadi 3, ada kreditor, pemerintah, dan investor. Oke, baik, sudah dengan aku sebelum aku. Ya, baik. Jadi untuk materi pertemuan berikutnya itu kita akan masuk pada persamaan akuntansi. Nanti kita akan membuat jurnal daripada transaksi itu. Itu pada pertemuan yang kedua. Nah, selanjutnya akan memberikan kalian evaluasi terkait dengan materi hari ini. Ya, ini soal evaluasi nanti dikumpulkan sebentar di bawah penyampaiannya. Sekretaris nanti bagikan kepada teman, ya. Oke, mungkin itu pemaparan materi dari A. Terima kasih hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak.